Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Manggopa, NIM B1S1200005, Prodi D3 Optometri. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas anatomi fisiologi mata, yaitu yang berjudul media refrakta, visual pathway, dan juga bagaimana kita bisa melihat. Baik, materi yang pertama yaitu media refrakta. Refraksi mata adalah perubahan jalannya cahaya yang diakibatkan oleh media refrakta mata. Alat-alat refraksi mata terdiri dari permukaan kornea, humor aqueous, lensa, dan vitreous. Yang pertama yaitu kornea. Kornea adalah jaringan transparan yang ukuran dan strukturnya sebanding dengan kristal sebuah jam tangan kecil. Kornea ini disisipkan ke sklera di limbus. Lekuk melingkar pada persambungan ini disebut sulcus scleralis. Kornea dewasa rata-rata mempunyai tebal 0,54 mm di tengah, sekitar 0,65 mm di tepi, dan diameternya sekitar 11,5 mm. Dari anterior ke posterior, kornea mempunyai 5 lapisan yang berbeda-beda. Lapisan epitel yang bersambung dengan lapisan epitel konjungtiva bulbaris, lapisan Bowman, stroma, membran Descemet, dan lapisan endotel. Lapisan epitel mempunyai 5 atau 6 lapis, sel endotel hanya 1 lapis. Lapisan Bowman merupakan lapisan jernih aseluler yang merupakan bagian stroma yang berubah. Sumber-sumber nutrisi untuk kornea adalah pembuluh-pembuluh darah, limbus, humor aqueous, dan air mata. Yang kedua, humor aqueous. Humor aqueous diproduksi oleh badan siliaris setelah memasuki kamera okuli posterior. Humor aqueous melalui pupil dan masuk ke kamera okuli interior, dan kemudian ke prefer menuju ke sudut kamera okuli anterior. Humor aqueous mengalir di sekitar lensa dan melewati pupil ke ruang anterior. Sebagian air keluar mata melalui lorong-lorong dari trabecular meshwork. Trabecular meshwork adalah saluran seperti saringan yang mengelilingi tepi luar dari iris dalam sudut ruang anterior, dibentuk di mana menyisipkan iris ke dalam badan siliaris. Jumlah yang lebih sedikit masuk ke dalam badan siliaris yang terbuka dan ke iris, di mana ia akhirnya berdifusi ke dalam pembuluh darah di sekitar bola mata. Yang ketiga, lensa. Lensa adalah struktur bikonveks avaskular tak berwarna dan hampir transparan sempurna. Tebalnya sekitar 4 mm dan diameternya 9 mm. Lensa digantung di belakang iris oleh zonula yang menghubungkannya dengan badan siliar. Di anterior lensa terdapat humor aqueous, di sebelah posteriornya terdapat vitreous. Kapsul lensa adalah suatu membran yang semi-permeabel, sedikit lebih permeabel daripada dinding kapiler, yang akan memungkinkan air dan elektrolit masuk. Yang keempat, vitreous. Vitreous adalah suatu badan gelatin yang jernih dan avaskular yang membentuk 2/3 dari volume dan berat mata. Vitreous mengisi ruangan yang dibatasi oleh lensa, retina, dan diskus optikus. Permukaan luar vitreous membran hyalosis normalnya berkontak dengan struktur-struktur berikut, yaitu kapsula lensa posterior, serat-serat zonula, parts plana lapisan epitel, retina, dan kaput nervi optiki. Basis vitreous mempertahankan penempelan yang kuat sepanjang hidup ke lapisan epitel pars plana dan retina tepat di belakang ora serrata. Perletakan ke kapsul lensa dan nervus opticus kuat pada awal kehidupan, tetapi segera hilang. Masuk ke materi yang kedua, yaitu visual pathway. Lapisan antara permukaan retina dan sel reseptor yang berisi sejumlah sel yang dapat dideteksi, yaitu sel bipolar, sel horizontal, sel amakrin, dan sel ganglion. Sel ganglion adalah neuron yang bisa mentransmisi impuls ke seluruh sistem saraf pusat atau SSP melalui akson di nervus opticus. Sel-sel ini
tereksitasi oleh interneuron bipolar vertikal yang terletak di antara sel reseptor dengan sel ganglion. Selain itu, struktur kompleks ini juga memiliki dua kelompok interneuron atau sel horizontal dan sel amakrin yang berfungsi dengan memberikan pengaruhnya secara horizontal dengan menyebabkan inhibisi lateral pada hubungan-hubungan sinaptik di sekitarnya, yaitu sel horizontal pada hubungan antara sel reseptor dengan sel bipolar. Sementara sel amakrin pada hubungan antara sel bipolar dengan sel ganglion. Setiap mata mengandung sekitar 126 juta fotoreseptor atau 120 juta reseptor batang dan 6 juta reseptor konus. Dan hanya 1,5 juta sel ganglion. Terdapat sejumlah besar konvergensi dari reseptor dan sel bipolar menjadi sel ganglion. Tetapi hal ini tidak terjadi secara seragam di kedua sisi retina. Sel-sel ganglion dapat dibagi lagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sel P dan sel M. Sel P menerima bagian pusat lapang pandang reseptifnya dari satu atau mungkin dua, tetapi tidak pernah tiga jenis konus yang spesifik untuk warna tertentu, sedangkan sel M menerima input dari semua jenis konus. Oleh karena itu, sel M tidak selektif terhadap warna, tetapi sensitif terhadap kontras dan pergerakannya. Bayangan pada retina. Pembagian sel P dan M tampaknya dipertahankan di keseluruhan jalur visual dan sel-sel ini terlibat dalam persepsi visual. Nervus opticus dari kedua mata bergabung di dasar tengkorak pada struktur yang disebut optic chiasm. Sekitar setengah dari setiap serabut nervus opticus akan menyilang ke sisi kontralateral, sedangkan setengah lagi tetap di sisi ipsilateral dan bergabung dengan akson-akson yang akan menyeberang dari sisi lainnya. Akson sel-sel ganglion yang berasal dari regiotemporal retina mata kiri dan regionasal retina mata kanan berlanjut menjadi traktus opticus kiri, sedangkan akson dari sel-sel ganglion di bagian nasal mata kiri dan bagian temporal mata kanan berlanjut menjadi traktus opticus kanan. Neuron yang menyusun traktus opticus akan berhubungan dengan stasiun penerus parelai pertama pada jalur visual seperti lateral geniculati body, colliculus superior, dan nucleus pretektal di batang otak. Serabut-serabut ini yang bersinaps di colliculus superior dan pretektal nucleus terlibat dalam refleks visual dan respons orientasi. Baik, masuk ke bagian ketiga. Materi ketiga yaitu bagaimana kita bisa melihat. Kita bisa melihat sebuah objek karena adanya pantulan cahaya pada objek itu. Pantulan cahaya tersebut diterima oleh kornea. Setelahnya cahaya berjalan melalui pupil dan lensa. Saat cahaya mencapai lensa, lensa akan memfokuskan cahaya tersebut ke sel-sel pada retina. Retina memiliki jutaan sel yang peka terhadap cahaya. Sel-sel ini membantu mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim ke otak atau bagian korteks visual melalui saraf optik untuk diinterpretasikan. Sesampainya di korteks visual, sinyal listrik ini diproses hingga otak mengetahui bentuk benda dan warnanya. Kemudian di bagian lain dari otak akan membantu mengolah informasi tersebut lalu menginterpretasikannya sebagai sebuah objek seperti yang kita lihat. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.